Yang makan cepet 5 menit waktunya. Nggak usah dimamah, ditelen-telennya aja sesendok-sendoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La akhrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syaikhul Ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Saya kalau pengen kayak yang ada di YouTube tuh, jamaah yang keder kelamaan gitu. Para hadirin sekalian, hari ini adalah pembukaan kembali pengajian rutin malam Jumat. Biasa rutin, tapi ini karena pembukaan ya diisinya yang ringan-ringan saja. Atas usulan Al-Mukarram Syekh Wasroni Al-Banseri yang sekarang yang lagi rame bahas tentang zaitun. Saya rasa zaitun sudah berkali-kali dibahas. Sebelum orang ribut, kita di sini sudah ribut dulu kan. Sudah jelas kan, yang dulu kan sudah saya terangkan. Itu kan slogannya kan mengatakan watini wa zaitun waturisinina. Kalau sudah ada zaitun, tin, zaitun, watursina, wahadzal baladil amin. Itu 9 tahun itu cerita itu tuh prosesnya. Pakai lahannya Departemen Kehutanan. Lahan itu dulu dipakai untuk pelatihannya para komunis. PTI ada apa dan lain sebagainya sebelum munculnya gerakan G30S. Nggak tahu konsesi itu terus dia mendapatkan itu, nggak perlu diceritakan lah. Saya sudah bosan cerita ini. Nanti saya ngomong, nanti saya diparanin orang. Bukan apa-apa kalau diparani orang terus kayak zaman dulu lagi dimasukkan ke guntur lagi kan puyeng saya kencingnya. Pipis paling repot. Jadi begini, yang intinya yang di situ tuh ada mazhab baru, ya kan? Mazhabnya katanya mazhab Soekarno. Ya, itu katanya ada yang mengatakan apa? Katanya mazhab baru boleh-boleh aja gitu kan. Jadi begini, kita mengetahui tentang ijtihad dengan mujtahid. Kita boleh nggak ijtihad? Orang awam itu boleh nggak ijtihad? Kata siapa nggak boleh? Boleh. Sampean nggak ngerti arah kiblat, ya kan? Di tengah-tengah sawah atau dalam keadaan sampean penduduk baru di situ mencari kemana kiblat. Orang di hotel aja kadang-kadang kita nanya, iya kan? Iya, kemana itu kiblat? Kan nanyakan. Kita kan dalam rangka itu kan istihad. Setelah tahu menghadap sana, orang mengatakan salah Kang. Kan terus berputar balik gitu kan. Kang, salah Kang, sholatnya menghadap sana. Langsung miring aja gitu kan. Bukannya ada yang mengatakan dibatalkan dulu terus diulangi. Ada yang sekalian miring gitu kan. Karena perbedaan pendapat dengan fawali wajhaka satrol masjidil haram itu. Karena kejadiannya ketika suruh beralih arahnya dalam hal satu hadis, ada orang sahabat yang nggak ngerti sama sekali dan tidak dibatalkan, langsung belok gitu kan. Ada, ya itu namanya mazhab. Beristihad kan. Orang yang sebagai seorang pemimpin mazhab itu seperti Imam Syafi'i itu kan mujtahid. Kalau ente istihad boleh enggak? Boleh.
Tapi syarat untuk menjadikan mustahid nanti dulu gitu loh. Paham nggak? Jadi ijtihad boleh kan? Ragu sampean mengatakan saya ini sholat asar apa sholat zuhur, ya kan? Perasaan tadi, pakainya perasaan kan? Ada yang sering kita mengatakan begitu kan? Anda kan berijtihad di situ. Ada yang batal atau tidak. Ya kan dalam ilmu fikihnya kan usul fikihnya al aslu baqa'u makana ala makana. Waduh Beb, selamat datang Habib Sodrun. Itu perasaan yang kemarin itu salaman belum udah makan dulu. Woi. Ya, itu mustahid ya nanti dulu kalau bicara masalah mustahid. Di sini saya mengutip karangan Dr. Abdul Halim Mahmud. Beliau itu adalah rektor Azhar pada zaman saya ketika datang beliau baru meninggal. Ini orang pintar, cerdas, bisa bahasa Prancis, bahasa apa saja bisa, tapi nggak pernah meninggalkan adat pakaian adatnya yang Syekhul Azhar itu. Di Prancis jalan-jalannya pakai pakaian yang putih merah itu, nggak pernah meninggalkan kebiasaannya. Kekeh dia tentang masalah itu. Kalau dulu, ya kan, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, bisa langsung tanya. Orang ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja mulai timbul pertentangan kok. Yang tersinggung saya katakan dulu sahabat Ali. Paling tersinggung dan paling sakit hati sekali ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kok saya lagi ngurusin nguburin Rasulullah, di sana kok ribut rebutan pemimpin. Ceritanya kan begitu. Yang mendampingi jenazahnya Rasulullah saja sahabat Ali. Mereka lagi ribut siapa pemimpinnya. Kesel gitu. Yang akhirnya kan berkepanjangan sampai sekarang. Itu firqah dari mulai ada firqah. Yang satunya Syiah, yang satunya mulai Ahlu Sunnah. Setelah sahabat meninggal, tabi'in meninggal, tabi'in. Nah, baru itu lebih hebat lagi. Para ulama ketika itu mulai berpendapat satu dengan yang lain ketika menafsirkan beberapa Al-Quran ayatnya. Makanya kita kan selalu sombong kadang-kadang kita kembali ke Quran. Ternyata ketika dihadapkan salah satu ayat mutasyabihat berbeda. Berbicara salah satu quru tentang haid wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Katakan itu penyakit. Semua tidak setuju kalau haid itu penyakit. Para imam kecuali ada yang berpandangan bahwa betul haid itu adalah penyakit. Karena perempuan itu berpenyakit, maka diungsikan. Banyak masih di Indonesia yang suku-suku begini masih ada. Di NTT masih ada, di Sulawesi masih ada. Jadi kalau istrinya mens ditaruh di salah satu gubuk di luar wilayahnya. Saya nggak tahu kalau suku Baduy. Nggak tahu, saya juga nggak tahu suku Betawi. Barangkali ada kan. Kalau isinya orang Betawi lagi mens apa ditaruh di mana? Saya nggak tahu, barangkali ada gitu kan. Ketika menghadapi salah satu quru saja itu berbeda-beda. Apa itu quru gitu kan? Nah itu baru banyak perbedaan perselisihan pendapat. Berbeda pendapat tapi bukan perpecahan dalam pendapat. Kalau yang sudah qot'i ya sudah. Kalau ruku ya begitu, sujud ya begitu, ini sujud sudah qot'i. Tapi ketika takbir
Berbeda, karena Rasul pernah tidak takbir begini. Atau pernah tanya, apakah ini tangan di sini, kiri, tangan di atas kiri, atau apa begini. Rame di situ juga. Saya nggak tahu jelasnya itu mana yang betul, hadisnya yang mana. Mari, saya bukan ahlinya untuk menyelidiki hadis. Itulah perlunya ilmu, itu harus ada sanadnya. Jangan langsung saya mazhab Soekarno. Boleh berpendapat, boleh. Boleh, saya katakan. Nggak apa-apa saya dikatakan sesat juga, nggak apa, boleh. Tapi ada syaratnya. Jadi seorang mustahid ada syarat, tapi ijtihad boleh. Tadi contohnya mencari arah kiblat. Tadi cerita tentang bagaimana saya batal atau tidak batal. Itu kan berijtihad namanya. Tapi untuk jadi mujtahid tidak. Gitu kan. Satu sama lain juga para imam juga berbeda karena situasional. Ketika dia berpendapat keadaannya dalam keadaan apa? Atau wilayah secara geografis. Maka di dalam Imam Syafi'i ada qaulul qadim, kemudian ketika pindah ke Mesir namanya qaulul jadid. Terus Imam Rafi'i sebagai muridnya boleh menentang Imam Syafi'i? Boleh. Asal ada syarat-syaratnya. Gitu loh. Nur boleh menentang pendapatnya Abah, tapi harus jelas pendapatnya nggak ngawur gitu. Jangan terus sama-sama, ya saya bertentangan dengan Abah. Abah gondrongnya lain dengan saya. Ya iyalah gitu. Abah gondrongnya manis keriting-keritingnya, ente gondrong sompok gitu kan. Beda. Oh, gondrong dia katanya, gondrongnya gondrong dia. Wah, gondrong dari India, makanya anakan ular mulu tuh belakangnya tuh kan. Syarat ijtihadnya orang mustahid. Satu, ma'rifatun mutamakkinatun lil lughatil arabiyyah. Ngerti nggak sih tentang bahasa Arab secara mendetail? Jangan bahasa Arab yang ditanya itu golongan sampai Mekah. Jokowi 5 real, bukan. Tahu nggak tadqiqnya mana itu mu'arab, mana itu bahasa Arab? Ditanyain dengan salah satu guru aja bingung. Wala tamshi fil ardi, pakainya kenapa katanya pakainya fi? Bukan alal ardi. Saya jangan berjalan di atas bumi apa di dalam bumi. Ketika Tuhan mengatakan fi di dalam, berarti ada ruang di situ yang masih kesatuan dalam kata-kata al-ard. Ke atas 7, ke bawah 7. Maka wala tamsi fi pakainya. Iya. Baru soal itu saja. Baru ditanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan. Dari mana dannya itu? Nggak ada kan? Ar-Rahmanirrahim nggak ada warrohimnya. Harus direvisi itu tafsiran itu. Itu kan dengan gagahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan. Mana dannya nggak ada wahnya kan? Yang ada kan Bismillahirrahmanirrahim, nggak warrohim kan? Itu kecerdikan, ketadqiqan daripada para ahli bahasa. Ujung-ujung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Apa dengannya, apanya gitu? Saya nempeleng dengan nama Allah, apa gitu loh? Kalau kita melihat ke bawah lagi, ke belakang lagi, kullu bri'in dzibalin la yubda'u bihi fa huwa aqta. Segala perbuatan yang tanpa diawali dengan kalimat basmalah, kalau cakep itu seperti orang yang ganteng tapi nggak punya hidung, artinya tidak sempurna. Kalau refleks kan enak, Bismillah, Bismillah, kemana Bismillah,
Bismillah, kita dapat barokah. Bukan kita keluar malam tolong Bismillah dengan kata majari awam rusak, tapi ente mengatakan sialan loh, gua mau berangkat ya apes nasibnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim ma'asbihi seun, terusannya apa? Nah, kalau pengen ente nggak digigit ceritanya sama kalajengking atau mara bahaya yang lain, kalau keluar baca itu, catat ijazah amma gitu kan. Aja ngangaknya aja kayak ayam sayur atau ayam kalkun, kluk ikut orang kluk. Walaqad kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu wa kana ghairu min al-mustahid min fukhulil lughatil arabiyyal afdal. Mereka tahu persis dengan apa yang dikatakan bahasa Arab. Belum tentu orang Arab mengerti tentang apa yang dikatakan bahasa Arab yang benar itu apa. Ada lafzul jalalah Allah Al-Haddadu. Saya pernah dites begitu. Saya menjawabnya Allah adalah tuh Al-Haddadu, maha kuat seperti besi. Salah do katanya. Allalahu Al-Haddad. Allala itu bukan lafaz Allahunya itu bukan. Al-Hadid, Allalahu Al-Haddad. Al-Hadid adalah besi. Allalahu itu apa itu kalau kudus gitu di kampung itu namanya apa? Tukang pandai itu diapakan itu? Ya dibakarlah, dilelehkan. Terus di tempat teng. Siapa yang menempa adalah Al-Haddad, tukang besi. Bahasa Arabnya Al-Hadid, Allalahu Al-Haddad. Tulisannya Al-Hadid, Allahul Al-Haddad. Tadi kitanya itu Habib Abdullah Al-Haddad. Giliran Aidit nggak diributin. Aidit Habib, kok. Aidit. Tapi karena Jawa Timur aja dit pakai tak. Abdul Majid itu orang Jawa Timur, Abdul Majid. Oh iya. Apa? Sedan. Edan kali ya. Wa yatadammanu dzalika kemudian 2 hifdzul Qur'anil Karim hifdzan muttaqinan, benar-benar hafal Quran itu. Saya tuh ngerasa hafal tapi saya nggak selesai gitu. Di Azhar itu 1 tahun harus 7,5 juz Fakultas Syariah wal Qanun itu. Kalau 4 tahun berarti khatam. Boro-boro 1 juz saja ketemu kayak itu. Ujian tuh ya begitu, kelagapan itu tidak asal Quran. Memang satu guru bahasa Quran, betul Quran itu gampang kalau ngapalkan, tapi ngulangi cocok, rembes gitu. Tapi saya tetap pengen, walaupun nggak hafal tapi ngerti tentang Al-Quran dan memahami Al-Quran sehingga bisa mengamalkan Al-Quran. Wa fahmuhu fahman la yaqilu an fahmi kibaril mufassirin. Orang 4 itu mazhab 4 itu Imam Syafi'i dan lain sebagainya, dia mengerti betul tentang Al-Quran melebihi di atas rata-rata. Baru S1 saja udah peteng-teng. Baru hafal juz amma saja sudah hebat. Tidak. Wa yatadammanu dzalika ma'rifatu asbabun nuzul. Dia tahu tentang asbabun nuzul. Mana ayat mutasabihat? Mana ayat yang qot'i? Mana yang mansuh? Ada ayat bil ayat, ada ayat bil hadis. Tahu semuanya gitu loh. Maka akhir-akhir ini kalau kita buka YouTube, apa itu guru Ramli begitu yang dari situ Bondo, dari mana itu tempatnya, pokoknya tokonya si Guntur lah, daerah-daerah situ, ini nyerang Idris Ramli, Idrus ya,
maki-maki, bukan maki-maki apa ya, pokoknya ngenyek aja lah sama Profesor Quraish Shihab. S3 tuh bukan sembarangan. Pinter S3 tuh. Kalau belum dikatakan ahli tafsir, ya boleh silakan. Tapi dia jurusannya ahli tafsir. Al-Misbah itu kutipan. Ya semua juga kutipan. Coba kamu lihat antara kola dan kila. Itu kan kutipan. Di kitab-kitab teks lama itu biasanya kola apa? Ada As-Syafi'i, ada Ashabus Syafi'i, ada Imam Syafi'inya mengatakan begitu, ada muridnya Imam Syafi'i, ada Imam Rafi'i. Jadi berbeda itu kita harus tahu tentang ilmu, jangan celepok aja. Ujungnya apa? Habib itu sama dengan 70 ulama. Wah, repot. Ma'rifatu asbabin nuzuli fil ayatil lati kana la asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzulnya. Sebab musababnya ya apa? Itu adanya di asbabun nuzul, kemudian ada yang di hadisnya. Ada kalimatnya itu ayuhan nas. Ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'anzir. Udah jelas. Bangun sholat. Ya kan? Kemudian sholat malam. Itu ya ayyuhal mudassir kepada Rasulullah. Kalimatnya ketika falyatahajjad bihi nafilatan lak. Ada sunnahnya di situ, nafilatan lak sunnah. Berarti kewajiban itu ijtihadnya hanya kepada Rasulullah SAW, tapi sunnah kepada pengikutnya Rasulullah. Ciloko nek sampean kena ayat ya ayyuhal mudassir, nggak kober bikin anak. Baru ngerayu sudah wajib sholat tahajud. Buat kan? Mandi lagi. Apa mandinya bisa dirangkep? Gitu kan? Jebur belumbang atau menuju semer, melebus sumur langsung dikerek gitu kalau mandi. Laula anna syukku ala ummati la amartuhu bis. Kalau toh tidak memberatkan kepada umat saya akan perintahkan dengan siwak. Ente di kantongnya siwak nggak ada di sini, gosok gigi di sini. Mereknya Pop Sodian, kosok. Apa kan begitu? Untung saja Rasul mengatakan laula an asyukko. Lamar tuhnya nggak diceritakan. Kalau tidak ada kalimat laula an asyukko, mereka ente kalau sholat bawa siwak, krok. Pabrik sikat gigi laris. Ya kan? Nggak ada kayu siwak. Penjalin itu apa tuh? Rotan itu grek putih enggak, gigi rompal. Iya. Ngerti gitu kan. Jangan ujug-ujug begitu. Dan lagi umat gak cerdas kemarin ribut itu. Sholat Idul Fitri itu wajib apa sunnah sih? Kok ribut, yang sunnah diributin tapi yang wajib tidak diribut? Kan Allahumma begoana itu. Ribut itu tentang sunnah saja ribut. Sunnah kok. Kan pertanyaan lagi kan ya. Ada perempuan di situ katanya. Apakah itu? Nah nanti akan apakah itu ikhtilat atau enggak? Sekarang kalau di Mekah ada nyelip perempuan di situ, boleh apa enggak? Ribut lagi kan? Ya kalau itu mazhab Soekarno, ya monggo silakan.
sampai menunjukkan ini loh syaratnya menjadi seorang mujtahid. Istihad boleh. Sebagai santri kalong di sini boleh istihad. Buktinya tadi. Ini kalau nggak ada arah begini kan sampean kan bingung ke sana apa kemana ya sholatnya, kan bisa madep kemana itu. Atau sampean lagi enak naik perahu, sholat bener madep kiblat, perahunya miring, apa ngikut miring, itu juga istihad. Begitu miring pinggirannya lautnya kejebur, itu kan istihad. Jadi boleh kalian beristihad. Tadi itu saya soal apa, puasa itu niat belum ya kan? Niat somo Ramadan enggak? Kan perang berantem di situ kan. Harus ada niat, harus itu soalnya. Ya gampang saja nawa itu somo Ramadan sebulan penuh komplit. Ya kan? Baru nanti diulang di tajdid gitu kan. Kayak ente motong ayam lupa baca bismillah. Gitu. Udah motongnya palanya putus ya kan. Saking landep ya kan. Nafsu nggak pakai bismillah, tes gitu kan, sering begitu kan. Ayamnya ayam peangan, lepas, ya lepas gitu kan. Lupa baca bismillah, istihad di situ sah karena sampean termasuk ahlul basmalah. Makanya dianjurkan bismillah itu jangan pelit-pelit lah. Giliran perbuatan baik bacanya bismillah, makan, minum bismillah. Bikin anak juga sama. Jangan mentang-mentang dari luar kota masih bawa gembolan. Rangsel backpacker diturunin dulu. Nanti jangan sampai, papa kok sekarang beratnya gemuk. Lupa backpacker masih gamblok di sini. Sudah dibuat aja. 3 bulan gak pulang. Wazalika anna wa in kanat al-'ibratu bi 'umumi lafzi la bi khusus sabab. Ya tadi kita mengerti dengan umumnya lafaz dan khususnya sebab. Ngerti ayat ini ditujukan kepada siapa? Giliran ya ayyuhan nas, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu? Kan ada gitu kan. Kita tahu di mana meletakkannya itu dan mengetahui arahnya kemana. Fa inna ma'rifat asbab itu sa'idu ala fahmil jawil ladzi fihi ayat. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita tahu di mana itu sebabnya. Karena ayat Quran diturunkan munajjaman, berangsur sesuai dengan kebutuhan. Dari Lauhul Mahfuz blog satu geblog. Baru turunnya mudarrajan atau tadriji, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau blog lagi jadi satu mumet. Tadriji. Yang tadriji aja kita kadang-kadang baru sampai di sini yang satu ada susu. Kok rapat bener ya katanya guru nyuruh si kita begini-begini. Tidak. Perilaku tadriji itu apakah berlaku bagi orang yang baru membeli? Berlaku. Kita saja yang masih sudah Islamnya masih kopar kafir gitu kan. Itu kita berlaku tadi. Tapi mau nggak kita belajar? Saya seperti katakan, ghuslur rosi apa mashul rosi? Mashu kan pakainya. Mashuannya cukup. Ini seketika rambut itu si mana itu adiknya kolonel siapa? Dakun. Oh, mereka itu kan. Mashu bukan dia ngerendam rambut, ngusap rambut tuh. Apalagi si Nur. Kita kan sama-sama gondrongan dengan Abah. Abah rambutnya basah, saya juga dibasahin. Ya dimasku bukan dicelepin ke ember. Maka kadang-kadang di ember situ tuh ada rambut panjang gitu.
Kalau rambut pendek saya maklumin lah kalau rambut pendek. Panjangnya rambutnya sopo yang jadi wedok di sini gitu kan. Kama tusa'adu ala ta'ammuki fi ya, dengan asbabun nuzul, mengerti tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an secara manawinya bagaimana, secara lughawi, secara balaghahnya bagaimana. Itu kita membantu tentang pemahaman apa yang dikatakan Rasulullah. Banyak pengajian yang mengatakan dengan sebutkan Quran ini titik-titik, Quran ini titik-titik. Ketika masuk kepada ayat mutasabihat dia tidak menyebutkan. Karena ngajinya dengan ngaji indek. Misalkan rahmat, rahman, ar-rahman dengan rahim, gitu kan. Apa bedanya rahman dan rahim, gitu kan terus. Ini hubungannya dengan itu bukan ngaji, itu buka ensiklopedia gitu lah. Misalkan di situ dakun, dicari lafaz dakun, ayat yang mengandung ayat dakun apa? Padahal yang kena kan kunnya aja kan, dalnya nggak kenal kan kun fayakun. Ada kalimat kun itu kan, keluar semua. Itu ngaji ensiklopedia. Saya katakan Anda ngajinya sama siapa? Ngaji itu harus pakai sanad, artinya ada gurunya. Jangan asal ngecabrak saja, perlunya sanad di dalam NU itu begitu. Sampean berguru kepada siapa? Gitu loh, biar tahu gitu loh. Dianjurkan di NU itu kalau ngaji Al-Quran bersanad, ilmunya Al-Quran juga bersanad, ngaji fikih juga tahu saya kepada ini kepada ini. Sampean kan tadi baca perjanjinya bahwa Rasulullah itu dari kakek sampai sekarang. Waktu kakek-kakeknya min haitsu Adam sampai dengan sekarang bersih dari perselingkuhan. Kok ya umatnya ke perselingkuhan lu yang dibahas. Habis enak sih selingkuh gitu kan. Itu kan. 3. Ma'rifatul ahadis. Tahu tentang ilmu hadis dan hadisnya. Ada hadis, ilmu hadis. Begini ya di dalam Islam, dalam cara berpikirnya fikih itu. Semua juga sama. Ilmu apa aja kan begitu sama sebetulnya. Ada nggak di Quran? Gitu. Sama biologi atau apa juga ada nggak di Quran? Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Misalkan membahas tentang biologi. Kepada onta, kamu melihat bagaimana onta itu dibikin. Onta dibawa cerita tentang onta. Onta itu gondrong apa berjenggot atau bagaimana. Terus jadi namanya ilmu biologi. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman ketika melalui dengan pasukannya suatu jalan, Sulaiman berhenti, tersenyum. Kok dengar suaranya yang bawah? Ini lepas daripada cerita tentang ma'rifatnya dulu. Tapi Nabi Sulaiman punya kehebatan dalam ilmu hikmahnya. Yang kalau sekarang diterjemahkan namanya ultrasonografi. Perut diundang-undang dikasih itu. Wah ini laki ini. Waduh laki tapi belum keluar tanduknya. Gitu kan ada kan. Namanya ultrasono. Mungkin kalau besok kayak gitu. Wah ini anak bandelnya nggak kira-kira. Mungkin gitu kan. Kalau ngomong aja jadinya kram nih perutnya. Santet datang. Ma'rifatul hadis. Mana itu hadis sahih, mana hadis hasan, mana. Itu ada ilmunya namanya ilmu mustalahul hadis. Tentang rawi namanya asmaul rijal ada di sananya tuh ada. Tidak sembarang begitu. Ini ada orang mengatakan mengarang tafsir Al-Misbah dicerca habis-habisan. Seakan-akan S3 itu capek. Sudah harus hafal Quran, ngerti ini, ngerti itu, kok di ujungnya ala niru itu. Ya semua ilmu juga niru berkembang.
tablet aja ente niru kan. Dekolgen, Nopalgen, ini kan, Dagorin, Pentogin, Jedodin, kan jenisnya jenis obat sakit kepala kan. Iya kan, terakhir itu telanjangin gitu. Pokoknya asal in aja gitu. Ada ustadz yang lahirnya in, sobirin, yang satunya siapa? Sodikin, yang sebelah timur sana. Yang timur sana. Tukang keris. Mukorobin. Oh, di belakang nol lagi. Makan aja didahuluin Abah, belum salam tangan juga. Gimana mau manfaat ilmunya coba? Doa ke sini baru masuk ke sini, Allahumma badogana, wasekeana gitu kan. 4. Ma'rifatus sunnatil amaliyah. Tahu perbuatan Rasulullah itu apa? Hadis itu perbuatan Rasul, perilaku Rasul, perkataan Rasul. Ini ujung-ujung bikin hadis sendiri gitu kan. Barang siapa mencium diriku, seakan-akan kau mencium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengganti ulama 60 omongannya. Man sama alaika ka'annaka tasummun nabiyya. Nah, asal Arab saja nulis itu kan. Padahal kalau saya ngerti, barang siapa ngentutin kamu, seakan-akan kamu ngentutin mbuh. Wasunnatul amaliyatu mutawatiratun. Terkenal. Nabi pernah ini, Nabi pernah ini, anak ini pernah itu kan banyak catatannya. Tinggal nanti siapa yang merawikan, mengente saja kata Abah. Padahal kata Abah bagaimana apa redaksinya, kadang-kadang saya dipotong kan. Tidak pernah komplit, jarang orang-orang komplit. Kok Islam kok selalu memperdayakan tentang hafalan? Karena perlu. Beda sedikit, beda pengertian. Fakta boleh sama, tapi apa tuh? Penyampaian kan tidak boleh sama. Kata kamu gunung itu indah, kata saya gunung itu tidak. Boleh dong mengatakan begitu. Buktinya sampai sana juga mana indahnya segitu sampai puncak. Kecuali ada villa-villa itu baru mengatakan indah gitu kan. Kok tahu sering. Wazalika annal ahadits al-khassah bil ahkam tufassirul katsira ma la tufassilu ba'dul ayatil Qur'an. Ada hadis-hadis tertentu yang mana di Quran itu tidak ada. Banyak. Qurannya sallu kama ra'aitumuni usolli itu hadis. Adanya yang di sana kan aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau balik lagi kepada aqimus shalah ya nggak selesai-selesai. Kita belajar dengan banyak sekali. Ketika kita benturkan berbeda sekali. Saya dulu pernah menyarankan di sini antara Al-Quran. Nah, gampang saja. Wajibnya wudhu itu kaki harus disiram kan, huslu kan. Kaki rijlun, huslur rijlai. Tapi ketika orang itu dalam keadaan dingin, hanya usap-usap sepatunya lagi kan. Kita perang. Kalau darurat sehari tidak, kita perang. Darurat itu sehari 2 hari.
Makan babi darurat tuh secukupnya, nggak satu gelondongan diuntal terus itu enggak. Apakah itu bertentangan dengan Al-Quran? Kan bertentangan. Nah, itu di dalam kitab yang namanya, kemarin tuh ngaji apa sih saya lupa lagi, di Ciganjur. Itu ada tempatnya sendiri. Ini kalau ini begini ada tempatnya nih Mas di sini. Ini bermasalah dengan ini ada tempatnya di sini. Ulama berpikir apa yang dimaksud dengan itu. Gitu. Bahasa tidak cukup dengan nahwu, dengan jurmiyah saja. Banyak ilmunya sampai panjang. Kalau Imam Syafi'i ada ada yang satu kemarin itu saya sampai mumet sampai mabok. Kalau mau ngaji muntah-muntah dulu gitu, saking pusingnya gitu kan. Ngaji kitabnya Imam Syafi'i yang dalam bentuk manuskrip. Padahal saya di situ tawasul benar-benar tawasul. Muridnya cuma paling banyak 9-10 di Ciganjur. Susah memahami dan nggak pernah ngaji saya itu. Ngaji itu saya cuma apa yang di sini tuh Fathul Qorib itu juga disyaratkan harus hafal. Kalau saya mau mengaji yang namanya Fathul Wahab itu harus hafal sama Gaidis Kamali. Yang nggak ngerti suruh hafal terus akhirnya kamu boleh ngaji Fathul Wahab gitu kan. Tuh. Kenapa mesti cari hafalan gitu kan? Wa sunnatul amaliyatu mutaatun li allazina sama Rasulullah fil Makkah. Summal ladzina lazamuna fil Madinah kana kasratun. Wa laqad syahadu ma fa'ala Rasulullah wa tabu amaliyan fi ma qama bihi wa naqalu dzalika liman syahatin wa hakadha. Karena ketika sebelum hijrah itu ayat Quran sudah turun. Mereka menyaksikan apa yang disampaikan kepada Rasul. Dan apalagi ketika pindah ke Madinah. 5. Ma'rifatu sayrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi suratin Wadihah. Tahu sejarahnya Rasulullah dari mulai dilahirkan sampai dengan wafat. Tahu ini, tahu sejarah juga. Saya sejarah Indonesia aja nggak hafal, apalagi sejarah Rasulullah. Sayangnya cerita sejarah, buku sejarah yang masuk ke Indonesia itu ceritanya sejarah Islam tentang perang Khandaq, perang Uhud. Di mana dialognya Rasulullah dengan musuh? Bagaimana Rasulullah dialognya jarang sekali ditemukan dalam bentuk buku. Adanya kan di dalam Nurul Yakin, ngajinya semua Nurul Yakin kok saya. Dia akan pakai khulasoh lagi udah. Nurul Yakin pakai khulasoh kan ringkesan. Risalah kan buku kecil. Paling perang Khandaq. Ini sekian, yang mati sekian. Padahal tetangganya nggak dihitung siapa tetangganya, bagaimana perannya tetangga. Kalau perang kan yang diceritakan cuma Nur aja kan, karena Nur sahabatnya Gus Nuril. Ente mati kan nggak tahu siapa, misalnya Dakun apanya Gus Nuril, nggak jelas itu orang katanya, nggak itu kan. Wahadil umur zakarna yukirna alaihi kullu man 'indahu suratul lil isyad. Nah, di sini yang belum diceritakan oleh Rasulullah SAW perlu kita istihad, dibuka caranya. Itu istihad. Istihad itu kan kalau salah benar itu dapat, kalau salah nggak dapat apa-apa. Kan begitu. Ma huwa wa kaifa yakunu. Tapi orang mengatakan bagaimana kita beristihad gitu. Wal amru lal hammu tujibu tawhidul hadis bi anal huwa hadbul ittihad.
Yazunnu ba'dun nasi anna hadbal idain wa taisirul umur. Wahtira'u ra'yin. Tujuannya ijtihad itu mempermudah sesuatu. Langsung aja ngopo saya bermadzhab Soekarno. Tapi di balik itu untuk memperlancar pendapat pribadi. Lah kalau ditolak ya wajar. Satu lawan banyak. Ini yang mendukungnya rame lagi kan. Wah ceritanya macam-macam dibomboni kan. Yang Soekarno waliullah lah apa dan sebagainya. Rame di situ. Saya baca tiap malam itu sampai pegel. Udah 2 kali ngisi nih data. Karena saya nggak punya wifi kalau di pondok. Wah apa sih maunya begitu kan? Sekarang ganti namanya mazhab Soekarno. Ya silakan saja begitu. Kayak Nur kan begitu. Saya gondrong karena saya ngikut Wahab ya. Mazhabnya mazhab Gus Nuril gondrong. Gondrongnya saja yang diikut. Sholat subuhnya enggak gitu kan. Kena lagi. Nah ini wa ibda'u ra'yu syahsin, menonjolkan pendapat ini. Nih, gua ini siapa? Saya juga siapa? Siapa dapuranmu gitu kan? Hana. Masa orang nggak tahu bayangannya sih? Gitu kan? Ada kan sombong. Gitu kan? Tuh. Biasa berlandasan dengan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu wa waraddun. Langsung itu kalau tidak ada di dalam hadisnya kamu bid'ah. Tahlil enggak ada bid'ah. Kumpul-kumpul begini bid'ah. Badok bareng ora bid'ah. Apakah sekarang begitu terus gitu kan? Gampang saja. Yang nggak ada waktu zamannya Rasulullah itu dikatakan ya betul kalau bid'ah berpengertian barang apakah barang barunya itu berbeda dengan syar'i? Nah itu pertanyaan nggak ngerti terusnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi. Nah ilahnya tuh nggak terus. Nek wis mati, kalau sudah meninggal Bani Adam, habis sudah riwayatnya. Yang dulunya ngobrol begini ngerasanin orang, kalau sudah mati selesai, sudah nggak bisa. Bagaimana caranya untuk menghubungkan antara orang mati dengan hidup? Illa bisa lasin. Ada terusannya tuh nggak dibaca. Orang NU sih masih ada kelakuannya ditambah-tambah. Loh hadisnya begitu kok. Sodakotin sedekah jariah. Luas pengertiannya sedekah jariah. Terus ilmun manfaat. Yang begini termasuk sedekah jariah enggak? Kan repot kalau sumbangan itu hanya berupa duit. Ada namanya natura. Jangan sampai Allahumma begoana gitu. Ada natura. Nyumbang kayak begini. Sayangnya nggak dicatat. Nur itu nyumbang godok jagung berapa kalau pakai ongkos? Apalagi godoknya di Jepang. Ya Nur ya. Kita nggak tahu yang godok Nur apa siapa sih? Nggak tahu. Bisa Nur aja lah yang orang ada di sini. Itu jangan gitu kan. Jadi jangan seenaknya saja terus anaza pinter. Masih banyaklah hadisnya yang usul kutu. Apa sih tujuannya adabnya tuh tujuannya
Ijtihad kamu tuh tadi ijtihad kecil aja kan. Ijtihad kan tujuannya untuk mencari kebenaran kan. Sholat gak tahu madhabnya. Kira-kira menghadap ke barat dan sana. Akhirnya kan karena sholat itu menghadap ke barat, baru tahun berapa orang Suriname beralih menghadap ke timur. Setelah tahu bahwa kalau menghadap ke barat dari Suriname tuh liwatnya Eropa kejauhan. Tapi kalau ke timur dekat sekali. Yang dibahas adalah masafanya. Nah itu berubah sekarang. Bisa jadi ini kalau ditarik, apa betul kiblatnya pas benar dengan Ka'bah? Besok kalau ada yang berangkat lagi, ini umroh, diikat di Ka'bah, bawa benang ditarik ke sini lempeng apa enggak? Tugas idakon berarti. Di pesawat naik begitu nggak bisa terbang itu pesawat. Ini jamaah umrohnya apa udah mulai gendeng. Kalau dulu ijtihad tentang masalah-masalah ada Rasulullah SAW, gampang kan diselesaikannya. Tapi ijtihad setelah Rasulullah SAW itu yang jadi permasalahan. Waladzi nurida nantahiya ilaini al-mazhabul fiqh ara'un berpendapat. Jangan terus ngaku nabi, wakil nabi, nembak bunuh diri mati. Sekarang diributin matinya karena asma atau jantungan, mati aja lah gitu loh. Kegedean pangkat pengen ngaku nabi gitu loh, nggak kuat. Jantungnya di sini nggak kuat. Jangankan begitu, Nur kalau sudah siapa cari Abah Nuril, saya itu kadang-kadang gemeter di sini, gemeter gitu, kepuyo-puyo gitu kan. Saya pengen ketemu anaknya saja kalau Gus Nuril. Wah, saya anaknya. Tuh lihat kita tampangnya sama enggak. Kalau cocok menang gondrong aja ya banyak itu. Al-istihad itu kalau langsung kepada menjadi mujtahid bukan pendapat sendiri gitu loh. Ingat, bukan pendapat sendiri. Pasti ada pro kontra, wajar. Sehingga mengkokoh, memperkuat daripada pendapat. Tentunya dengan dalil gitu kan. Innakum amal fuqai jami'an minal auliya. Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Hanafi itu para wali. Apa artinya wali? Dia punya karoh, Nabi punya karoh, Rasul punya karoh. Yang nggak dipunyai itu adalah mukjizat. Catat itu. Karomah itu bisa di mana-mana. Kadarnya besar atau kecilnya bermacam-macam. Gus Dur jadi wali punya karomah masih tingkat RW. Ya sekitar itu saja gitu kan. Sekarang naik mungkin sudah kabupaten gitu kan. Kalau kita berziarah kepada salah satu imam, jauh sih di sini. Imam Syafi'i itu adalah salah satu daripada aulia. Nah itu nanti kita bicaranya ini apa yang tahu nih. Bahwa ini kuburan wali apa bukan. Mbah Dakun juga tahu nih. Di Keraton Solo itu ada kuburannya siapa. Saya juga bingung Mbah Dakun. Kuburannya kerajaan Majapahit tapi modelnya kok model kuburan orang Islam. Akhirnya betul, ini udah masuk Islam nih Pak. Lah katanya ini turunan Pajajaran. Tapi ngomong sudah masuk. Ya bukan Pajajaran turunannya iya tapi bukan Pajajaran dong. Pajajaran apa ya Pajajaran itu Penasaran itu Pajajaran gitu kan. Jajaran Genjang.
Wa ahlul Iraq yazurunul imam Abu Hanifah mu'minin bi annahu minal auliya. Orang Iraq mengatakan bahwa orang Mesir mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah, kan berbeda pendapat dengan itu kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa may ya'tasim billah faqad hada ila siratim mustaqim. Kalau selagi kita rujukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat petunjuk daripada Allah mana kepada ila siratim mustaqim. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih tadi kepada sahabat saya. Itu namanya Muhaimin Maki, dari kecil bareng saya ngurusin kampungnya Kiai Idris. Putranya Kiai Maki. Saya kenal bapaknya Kiai Maki, Al-Maki kenal. Ada kakaknya beliau itu namanya Mukafi. Itu tokoh PMII yang penggerangan terus itu. Sama Soekarno penggerangan, sama Soeharto penggerangan. Sama selevelnya dengan Subhan ZE. Ketika itu ketua NU-nya adalah Abdullah Siddiq, keluarga Siddiq dari Jember. Saya tahunya di Jawa Timur karena saya 10 tahun di sana lah, paling tidak tahun. Ya bareng dengan keluarga itu. Beliau pergi ke Mekah duluan, baru saya pergi ceritanya eto-etonya dapat beasiswa ke Mesir. Saya sering ketemu kalau di Mekah, saya nginep. Di rumah beliau itu kiai mana saja suruh masuk. Pokoknya judul ke rumahnya. Asal judul saya Nahdiyin. Udah tuh, mau nginep berapa hari, berapa bulan di situ. Makannya neleks. Ya pokoknya yang namanya sate itu hampir tiap hari di Jeddah itu. Kadang-kadang gitu kita lagi namu terus di situ ada menteri gitu kan. Ya masih zamannya Pak Idham Khalid. Tidur bareng Pak Idham Khalid. Saya tahu itu kan Pak Idham Khalid gitu kan. Kalau yang mukanya kayak Ilyas Ru'yat itu Pak Idham Khalid gitu. Ya tidurnya sama ukur-ukuran masuk jeding. Oh kayak Hamid Pasuruan gitu kan. Cuma yang karena saya santri dablek yang nggak pernah ngomong apa sampean niku nopo kayak ngalap begitu kan. Dari dulu tuh kurang ajar mulu gitu kan. Kiai dari mana-mana datang. Apa itu baco dari Sulawesi itu. Nah, Sanusi Bako atau Baco sih. Bako datang ke situ. Pokoknya bangsa begitu. Terus yang dari Aceh itu yang bisa ngilang nggak bisa balik gitu kan. Datang ke situ, masukin itu pokoknya saya ada dia ngasih makan gitu. Kalau ada orang kesasar, tiketnya hilang, dia beri tiket. Saya sumpek gitu sama dia. Satu lagi kakaknya adalah Bakrin juga. Jadi kakak iparnya, kakak ya, misalnya. Saya sumpek mikirin gitu. Itu min haitsu la yahtasib bener-bener. Kalau sudah di Mekah, saya ada di Mekah. Kamu pengen nggak makanan yang ada di Jalan Sabang? Keren kan zaman dulu, Jalan Sabang atau Melawai gitu kan. Sekarang Jalan Haji Agus Salim gitu kan. Mau nggak makanan yang fresh dari Pasar Senen pagi ini? Kan bingung saya mikirnya. Nah kenapa? Gua mau pulang nih Jakarta. Lu mana tiketnya? Ntar katanya di airport. Ini saya mau berangkat nih katanya. Lu percaya nggak nih? Ya sama lu sih percaya aja. Udah sama gendengnya sih bilang gitu. Berangkat tuh. Besok sore balik lagi. Ya nggak balik malam gitu datang lagi. Nih asli dari Senen katanya. Nih siapa yang ngasih tiket bolak-balik begitu cuma hanya ke Pasar Senen aja gitu kan. Gila itu kan satu tuh. Suruh kuliah nggak mau, cuma tamat aliyah saja. Kerjanya ngumpulin batu akik. Ada yang datar 5 miliar, 5 ini gitu. Kalau udah ditawar 5 miliar 500 juta banget, dicemplungin ke akuarium gitu. Diam aja kan bingung. Waduh Gus, saya tawar ya sekian ini. Sopot cemplungin ke akuarium gitu kan. Kurung gede gitu. Nggak tahu isinya ikan piranha apa-apa, cemplungin aja di situ. Niki Mawon ngasal gitu kan. Seneng ngumpulin bagian begitu, aneh dia tuh.
Pernah saya juga bingung gitu kan. Mendengar Pak Yusuf Hasim, anaknya Hadir saya, Pak Ud, meninggal. Saya mau berangkat, ketemu itu di Garda ya yang begitu tuh. Kamu mana? Kamu mau kemana? Aku mau ke tepiran. Iya katanya Pak Ud meninggal. Si Entenono disi ya katanya. Dia keluar balik lagi masuk lagi ke situ kan. Bareng sama saya. Saya kan bingung. Lu katanya mau ke Jakarta. Iya tadi dapat berita ini. Ini makanya saya, kapan kamu merubah rutenya atau booking lagi? Ya udahlah, golongan begitu bingung gitu kan. Ya saya juga ini, walaupun Pak Yusuf udah dikubur bareng gitu loh. Ya itu ceritanya namanya Muhaimin Maki. Aneh gitu tuh. Semua orang dikasih duit. Dirinya sendiri sih ngurusin. Nggak tahu dari mana itu duitnya. Kalau dikasih duit, dikasih lagi kan. Gitu kan. Apa modelnya kayak itu gitu kan. Ya itu kan. Aneh gitu kan. Tapi kalau sama kiai gitu, menghormati habis-habisan. Sama Dakun juga, kalau sama kiai habis-habisan gitu. Al-Fatihah. Iya, karena Allah dari yang